Como pesta gol dan duduki 6 besar. Tanpa rekan setim, Gueye di kartu merah. Pemain Madrid ingin Xabi Alonso mundur. Vinicius tolak tawaran kontrak baru Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Espanyol versus Sevilla di La Liga berlangsung di RCDI Stadium. Espanyol unggul lebih dulu pada menit ke-48 lewat Pere Milla yang menuntaskan umpan Thierry Dolan. Tuan rumah menambah keunggulan di menit ke-84 melalui Roberto Fernandes Gian dengan tendangan luar biasa dari jarak jauh. Sevilla sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-90 lewat Marcao yang memanfaatkan bola hasil scramble dari tendangan sudut. Hasil ini membuat Espanyol naik ke posisi 6 klasemen dengan 22 poin, sementara Sevilla menurun ke posisi ke-11 dengan 17 poin. Sassuolo menjamu Pisa di Mapei Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Tim tamu membuka keunggulan saat laga baru berjalan 1 menit lewat penalti Mbala Enzola. Tuan rumah membalas cepat pada menit ke-6. Nemanja Matic membuat skor imbang 1-1. Pisa kembali memimpin di menit ke-81. Hendrik Mister menuntaskan peluang dengan tembakan. Umpan silang Christian Volpato disambut Christian Trossard untuk menutup pertandingan dengan skor 2-2. Hasil ini menempatkan Sassuolo di posisi ke-9 klasemen dengan 17 poin dari 12 laga, sementara Pisa berada di peringkat ke-16 dengan 10 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Laga Torino versus Como di Serie A berlangsung di Olimpico Grande Torino. Tim tamu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-36 lewat Jayden Adai. Torino membalas tepat jelang turun minum. Nikola Vlasic sukses menaklukkan kiper lewat eksekusi penalti. Di menit ke-52, Adai melepaskan tembakan yang meluncur ke sudut gawang untuk gol keduanya. Jacobo Ramon kemudian memperbesar skor menjadi 1-3 lewat tandukan jarak dekat. Tak lama berselang, Nico Paz menambah gol keempat setelah menyelesaikannya dengan tenang. Menjelang laga usai, Como menutup pesta gol dengan serangan balik cepat yang diselesaikan Martin Baturina. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 21 poin, sedangkan Torino berada di posisi ke-12 dengan 14 poin. Manchester United menjamu Everton di Old Trafford. Everton mencetak gol lebih dulu pada menit ke-29 melalui Kiernan Dewsbury Hall, memanfaatkan situasi MU yang belum maksimal meski unggul jumlah pemain. Everton sempat tertinggal pemain lebih awal saat Idrissa Gueye diganjar kartu merah. MU mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Babak kedua, setan merah terus menekan, tapi gol penyama skor tak kunjung tercipta. Hasil ini membuat MU tertahan di posisi ke-10 dengan 18 poin, sementara Everton berada di posisi ke-11 dengan poin yang sama. Everton kedapatan momen tak biasa ketika Idrissa Gana Gueye mendapat kartu merah langsung hanya 13 menit dalam laga Premier League lawan Manchester United. Menurut laporan ESPN, dia menampar wajah rekan setimnya, Michael Keane, setelah adu mulut terkait kesalahan operan. Wasit Tony Harrington tak ragu mengeluarkan kartu merah dan keputusan itu kemudian dikonfirmasi VAR sebagai clear strike to the face dari Keane. Jordan Pickford dan Iliman Ndiaye harus menahan Gueye agar tak melanjutkan konfrontasi. David Moyes akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer tamu di Old Trafford setelah 18 percobaan di Premier League dengan catatan 4 seri 13 kalah. Everton mengalahkan Manchester United 1-0, menandai kemenangan pertama mereka di kandang setan merah sejak Desember 2013 yang juga berakhir dengan skor serupa. Gol tunggal dalam pertandingan ini memastikan 3 poin bagi The Toffees sekaligus mengukir sejarah baru bagi Moyes dalam karirnya menghadapi mantan klubnya. Monterrey resmi membuka pembicaraan kontrak dengan Sergio Ramos untuk memperpanjang masa tinggalnya melewati Desember 2025. Informasi ini disampaikan oleh ESPN yang menyebutkan bahwa negosiasi masih berada pada tahap awal. Namun, kedua pihak menunjukkan keinginan kuat untuk melanjutkan kerjasama. Sejak bergabung pada Februari 2025, Ramos menjadi pilar utama lini belakang Rayados serta membawa pengaruh besar di ruang ganti. Keputusan soal masa depan Ramos diyakini akan berdampak signifikan pada rencana Monterrey untuk 2026. Paris Saint-Germain disebut berupaya keras merekrut Dayot Upamecano secara gratis pada musim panas 2026. Laporan Sky Jerman melalui Florian Brittenberg menyebut pembicaraan awal sudah dilakukan, termasuk dari pihak Real Madrid.
Di sisi lain, Bayern Munchen masih optimis mempertahankan bek 27 tahun itu dan berharap kontraknya diperpanjang hingga 2030 dengan klausul rilis sebagai poin negosiasi utama. Blattenberg menegaskan bahwa Upamecano belum mengambil keputusan karena masih fokus menjalani musim bersama Bayern. Nico Paz kembali mencuri perhatian setelah mencetak 1 gol saat Como menundukkan Torino 5-1. Tambahan itu membuat gelandang 20 tahun tersebut sudah mengumpulkan 8 kontribusi gol dari 12 pertandingan Serie A musim ini. Menurut laporan terbaru dari Diario AS dan Marca, Real Madrid tengah mengevaluasi kemungkinan memulangkan Paz pada musim panas nanti, terutama bila ada perubahan komposisi di lini tengah, termasuk potensi kepergian Dani Ceballos. Performanya bersama Como disebut memenuhi ekspektasi yang diharapkan klub sejak musim lalu. Celta de Vigo resmi mengamankan masa depan Javi Rueda dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi klub pada Selasa waktu setempat. Rueda bergabung pada Juli 2023 setelah berkarir di Akademi Malaga dan Real Madrid, lalu berkembang pesat bersama Celta Fortuna sebelum menjalani masa pinjaman di Albacete. Musim ini, ia mencetak gol perdana di La Liga saat menghadapi Mallorca di Son Moix dan telah tampil lebih dari 500 menit di Liga serta Liga Eropa. Real Betis resmi mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Antony saat menghadapi Girona di La Liga. Insiden terjadi pada menit ke-89 ketika winger Brasil itu melakukan tendangan salto dan mengenai kepala Joel Roca yang setelah review VAR berujung kartu merah. Klub berharap banding diterima sehingga Antony yang musim ini sudah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 12 penampilan bisa tampil di derby kontra Sevilla pada 30 November. Keputusan akhir dari otoritas disiplin La Liga masih dinantikan. Kylian Mbappe resmi menerima penghargaan PJJ sebagai pencetak gol terbanyak La Liga 2024-2025 setelah membukukan 31 gol dari 34 laga. Ini terjadi pada musim debutnya bersama Real Madrid. Meski tampil produktif, Madrid gagal menutup musim sebagai juara. Mbappe kembali tampil tajam pada 2025-2026 dengan koleksi 13 gol dari 13 pertandingan Liga. Jika ritmenya terjaga, ia berpeluang mencapai sekitar 38-40 gol dan mempertahankan gelar PJJ meski kepastian nasib Madrid di klasemen masih menunggu perjalanan musim. Sejumlah pemain senior Real Madrid disebut ingin Xabi Alonso angkat kaki dari kursi pelatih. Laporan ini disampaikan jurnalis Jorge Picon. Menurut sumber tersebut, beberapa petinggi klub juga sepakat bahwa Alonso sebaiknya diganti setelah ruang ganti dianggap tidak lagi berada di bawah kendalinya. Meski mencetak 13 kemenangan dari 17 laga musim ini, performa tim dinilai rapuh di kedua sisi permainan. Vinicius bahkan dilaporkan kecewa berat dan tidak berniat memperpanjang kontrak bila Alonso tetap memimpin. Negosiasi kontrak baru antara Vinicius Junior dan Real Madrid kembali menemui jalan buntu. Laporan The Athletic menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu menolak tawaran gaji 20 juta euro bersih per tahun, naik dari pendapatannya saat ini sebesar 18 juta euro. Saat klub meminta angka belasan, pihak Vini dikatakan mengajukan paket sekitar 30 juta euro per musim, termasuk bonus performa dan bonus perpanjangan. Angka tersebut disebut mendekati struktur kontrak era puncak Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior dikabarkan menerima tawaran luar biasa dari pihak Saudi yang menyiapkan kontrak 5 tahun senilai total 1 miliar euro. Informasi ini disampaikan Ben Jacobs melalui Give Me Sport yang menyebut sang winger bisa mengantongi sekitar 250 juta euro per musim setelah pajak. Pihak Saudi terus memantau kebuntuan kontrak Vinicius dengan Real Madrid selama lebih dari setahun dan menjalani komunikasi dengan perwakilannya. Jika hengkang, Al Ahly disebut sebagai kandidat utama. Franco Mastantuono menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan cederanya, tapi ia dipastikan tidak ikut perjalanan Real Madrid ke Yunani untuk laga Liga Champions melawan Olympiakos, menurut laporan Diario AS. Meski begitu, kabar positif datang dari sesi latihan. Pemain muda Argentina ini sudah mulai melakukan latihan tembakan dan berhasil menambah massa otot di tubuh bagian bawah. Cedera Mastantuono terjadi sebelum pertandingan melawan Liverpool. Namun, perkembangannya menunjukkan kemungkinan ia kembali dengan kondisi lebih kuat. Sejumlah klub Premier League dikabarkan memantau situasi Conor Gallagher jelang bursa Januari. Sky Sport melaporkan bahwa minat itu akan menguat jika Atletico Madrid bersedia melepas gelandang berusia 25 tahun tersebut. Gallagher mengaku betah di Madrid, namun kecewa dengan minimnya menit bermain musim ini. Atletico disebut enggan melepasnya dengan status pinjaman, sama seperti pada akhir bursa musim panas lalu. Potensi transfer kemungkinan harus permanen, menyesuaikan biaya 35 juta pound sterling yang mereka keluarkan pada 2024.
Atletico Madrid menerima kabar buruk setelah kemenangan 1-0 atas Getafe. Marcos Llorente mengalami masalah otot yang membuatnya harus menepi selama beberapa pekan. Seperti diberitakan Tribuna, pemain serba bisa itu hanya tampil 14 menit sebelum ditarik keluar. Situasi ini membuat Diego Simeone harus melakukan penyesuaian di tengah agenda pertandingan yang padat. Atletico belum merilis rincian lanjutan, tetapi laporan awal menyebutkan kondisi sang pemain perlu pemantauan harian. Llorente sebelumnya menjadi bagian penting dalam skema transisi tim musim ini. Pedri dikabarkan telah pulih sepenuhnya dari cedera hamstring, menurut laporan Carousel Deportivo. Meski begitu, gelandang Barcelona itu tidak ikut terbang ke London untuk laga melawan Chelsea. Tim medis belum memberikan izin bermain karena ingin mencegah resiko kambuhnya dan meminta Pedri menjalani beberapa sesi latihan tambahan sebelum keputusan final diambil. Barcelona menilai situasi berjalan positif dan menargetkan Pedri bisa kembali tampil pada pertandingan kandang melawan Deportivo Alaves akhir pekan ini. Cole Palmer dipastikan tidak tampil saat Chelsea menghadapi Barcelona di Liga Champions. Meski gelandang serang itu sudah kembali mengikuti latihan kelompok, dalam keterangan yang disampaikan lewat laman resmi klub, pelatih Enzo Maresca menyebut kondisi Palmer membaik, namun belum siap untuk diturunkan. Chelsea memilih tidak mengambil resiko mengingat jadwal yang masih panjang. Meski berharap kondisinya segera pulih, Maresca juga menegaskan fokus tim saat ini sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan juara Spanyol tersebut. Chelsea mengumumkan kerjasama jangka panjang dengan The Coca-Cola Company sebagai pemasok minuman resmi di Inggris dan Eropa. Melalui rilis di situs resmi Chelsea FC, klub menjelaskan bahwa produk seperti Coke Zero, Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, dan Sprite akan tersedia di Stamford Bridge dan Kings Meadow pada hari pertandingan, area hospitality, serta berbagai acara klub. Kemitraan ini juga mencakup aktivitas interaktif, program komunikasi, dan hadiah eksklusif bagi supporter. Oliver Budden menyebut jangkauan global Coca-Cola selaras dengan visi klub. Situasi Federico Chiesa kembali diperbincangkan menjelang bursa transfer Januari. Melalui kanal YouTube resminya, jurnalis Fabrizio Romano menjelaskan bahwa beberapa klub Italia berminat membuka pendekatan baru untuk winger Liverpool tersebut. Musim panas lalu, Chiesa dan Liverpool sepakat tetap melanjutkan kerjasama, sehingga opsi hengkang tertutup rapat. Namun, Romano menilai dinamika bursa bisa berubah, terutama di pekan-pekan terakhir. Ia menekankan bahwa perkembangan Chiesa perlu terus dipantau hingga mendekati 20 Januari. Liverpool kembali mendapat sorotan setelah rangkaian hasil buruk membuat posisi Arne Slot mulai dipertanyakan. Menurut laporan Paul Joyce di The Times, manajemen klub masih memberi dukungan kepada Slot meski Liverpool menelan 6 kekalahan dalam 7 laga liga dan terdampar di peringkat ke-11. Situasi diperburuk oleh kekalahan 0-3 dari Nottingham Forest di Anfield, hasil terburuk mereka di kandang sejak 2021. Joyce menekankan bahwa proses transisi skuad menjadi faktor penting, namun manajemen menilai tren negatif tidak bisa dibiarkan berlanjut. Liverpool bergerak cepat untuk mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth pada bursa Januari. Laporan terbaru dari Florian Plettenberg menyebutkan bahwa pembicaraan konkret sudah berlangsung, sementara The Reds memahami keberadaan klausul rilis sang winger yang diperkirakan sekitar 70 juta euro. Pemain berusia 25 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2030. Namun, performanya yang stabil serta fleksibilitasnya di lini depan membuat banyak klub Inggris ikut memantau situasi. Liverpool ingin merampungkan transfer ini secepat mungkin demi menambah kedalaman serangan pada paruh kedua musim. Manchester City akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Selasa, menandai pertandingan ke-100 Pep Guardiola di Liga Champions bersama klub. Sejak bergabung pada 2016, Guardiola telah mencatat 62 kemenangan, 19 imbang, dan 18 kekalahan dengan selisih gol plus 123. Puncak karirnya di Eropa bersama City tercapai pada musim 2022-2023 ketika membawa klub meraih gelar Liga Champions pertama serta treble historis. Secara keseluruhan, Guardiola telah meraih 3 trofi Liga Champions dan menjadi satu-satunya pelatih yang memenangkan treble Eropa dengan 2 klub berbeda. Netflix dilaporkan tengah menimbang untuk mengajukan tawaran hak siar Premier League sementara gagal mendapatkan kontrak siaran kompetisi klub UEFA. Menurut The Times, perusahaan Amerika itu sebelumnya menawar kontrak Global Super Cup dan hak Liga Champions di Jerman untuk periode 2027-2031, namun kalah tipis dari Paramount. Netflix yang selama ini jarang menayangkan olahraga mulai menggeser strategi dengan mengamankan hak Piala Dunia Wanita 2027 dan 2031 di AS, membuka kemungkinan masuk ke pasar sepak bola Inggris.
I22 Sport Management, perusahaan yang mengelola European Super League ESL yang gagal, kini meminta UEFA memberikan persetujuan awal untuk liga baru bernama Unified League dalam 8 minggu. Menurut I22, rencana ini sesuai dengan putusan Pengadilan Uni Eropa 2023 yang menyatakan praktik monopoli UEFA ilegal, keputusan yang telah diperkuat oleh pengadilan di Madrid. Real Madrid yang mengeklaim kehilangan 4,5 miliar euro ikut menggugat UEFA. CEO I22, Bernd Reichart, menyebut aturan terbaru UEFA masih melanggar hukum. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.